kenapa ya kira-kira di Indonesia ini anak-anak kita itu, masyarakat kita kurang bisa tertib, menyeberang, antri dan segala macam. Kenapa saya ke luar negeri? Di situ orang tertib. Pendidikan sampai umur 6 tahun itu sangat esensial karena disitulah pertumbuhan otak sampai 90%. Jadi kita harus fokus pada pendidikan anak-anak di usia dini. Kalau kita ingin membentuk karakter bangsa yang kuat. Ketika seorang anak dilarang, putus 1000 sel saraf otaknya untuk membangun kecerdasan dan karakter anak sangat dominan peran ayah. Halo sahabat OMB, obrolan Meja Bundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan Meja Bundar. Hari ini kita bahas kembali pendidikan, ya, hal yang sangat mendasar bagi bangsa ini. Kita ingat Jepang, ya, ketika negaranya hancur, yang pertama diingatkan oleh Kaisar, berapa sisa guru kita. Nah, hari ini kita akan bahas dengan Bang Satria, imam pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita membahas bagaimana nih pendidikan, terutama membangun karakter, ya, Bang Satria atau Bang Budi, dan bagaimana pengalamannya, ya, sebagai pendidik untuk itu. Silakan, Bang Budi. Ya, terima kasih Meldi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diundang di sini berbicara tentang pendidikan anak. Ya, saya berangkat, ya, banyak inovasi pendidikan, mohon maaf ini dikembangkan oleh teman-teman alumni ITB, ya. Iya, terutama karisma. Jadi sekolah SDIT pertama itu sekolah Salman Al Farisi. Nah, kemudian berkembang ke mana-mana. Kemudian ada teman-teman yang belum puas dengan konsep SDIT itu, walaupun sudah bagus, ya, dari sekolah negeri tapi tambah full agama konsepnya, dikembangkan lagi dengan konsep sekolah alam. Oke, itu Lendo Novo. Nah, lantas kemudian ada lagi yang belum puas juga pada usia lain, nggak punya ide lain selain sekolah alam. Nggak mesti di alam, tapi di rumah juga bisa. Muncul homeschool, itu Yanti. Homeschooling. Nah, itu Yanti, alumni ITB juga. Iya, Yanti planologi, ya. Planologi. Tapi yang pertama banget kan Bang ini, ya, apa? Lendo. Bukan, yang fisika teknik yang udah tua banget. Mas Win. Bukan. Nah, itu yang pertama. Bang Aldi Anwar. Aldi Anwar. Aldi Anwar pertama kali. Tua. Oh, itu perintis homeschooling. Tapi paling pertama homeschooling adalah Agus Salim, tetap. Gitu, ya. Agus Salim itu anaknya nggak ada yang disekolahin sama dia. Dididik di rumah. Oke, kita lanjut. Bang Aldi meniru Agus Salim itu. Dia bilang cerita gitu. Jadi cerita, ya. Oke. Ya, jadi kenapa fokusnya itu adalah karena kita lumayan perhatian kepada bagaimana sih bangsa ini bisa maju. Ternyata bangsa maju itu kuncinya adalah di karakter. Sudah sangat banyak orang membandingkan antara Jepang atau Singapura dan Indonesia yang sangat kaya sumber daya alam. SDM juga beberapa pintar, akan tetapi karakter ingin majunya itu kurang dibanding negara itu. Negara itu sangat ingin maju, ada beberapa karakter pokok agar sebuah bangsa itu maju. Nah, itu yang menjadi concern kita sehingga banyak inovasi pendidikan. Insya Allah, alhamdulillah sudah mulai makin bergerak ke arah yang lebih baik di dalam inovasi-inovasi ini. Itu kira-kira. Nah, pengalaman di Balikpapan, coba ceritakan. Tentu kita yang unik-unik, yang relate dengan kasus-kasus yang ada, Bang Budi. Ya, jadi awalnya saya membawa konsep yang saya pelajari di Salman, konsep pendidikan yang membuat kita itu lebih aktif, lebih akrab gitu, ya. Konsep SDT, kemudian saya gabungkan dengan konsepnya Bang Lendo, sekolah alam.
Saya gabungkan juga dengan konsep kita perlu maju, international school. Saya di Salman dulu membentuk Karisma itu program anak-anak khusus, anak yang cerdas, tapi bisa berbahasa Inggris, dia bisa Arab, aktif organisasi. Saya dulu bayangkan menyaingi Taruna Nusantara, sekolahnya Benny Murdani. Benny Murdani. Kita saya ingin harus siap juga. Tapi kemudian belakangan ada yang lumayan sangat esensial. Jadi dari mentor saya belakangan itu sempat ada seorang konsultan dari Amerika dan juga Australia di Jakarta. Kemudian pada kasus Aceh, mereka ikut sama-sama ke Aceh, tsunami Aceh, melakukan program pengembangan pendidikan. Di situ ada sebuah dialog. Mentor saya ini bertanya, kenapa ya kira-kira di Indonesia ini anak-anak kita itu, masyarakat kita kurang bisa tertib. Menyeberang, antri dan segala macam. Kenapa saya ke luar negeri? Di situ orang tertib. Banyak-banyak tertib. Banyak negara itu kelihatan mayoritas tertib. Oh, jawabnya sederhana. Oh, itu karena pendidikan anak usia dini kamu salah, katanya. Ternyata kuncinya di pendidikan anak usia dini. Kalau sudah lewat dari umur 6 tahun itu sudah sulit. Tapi mungkin dia nggak tertib tapi bahagia kali. Kadang-kadang ada orang kita ya bahagia di dalam penderitaan, tidur di bawah kolong jembatan pun dia bahagia, itu lain lagi. Beda ya. Beda konsepnya. Nah, gimana kita jadi ternyata pendidikan anak usia dini. Kemudian ternyata anak usia dini itu menurut UNESCO sampai umur 8 tahun. 8 tahun ya. Nah, disitulah kuncinya. Kalau kita dari psikologi pendidikan itu pendidikan anak itu sejak sampai umur 2 tahun itu sudah 60% di konsep dasarnya itu. Kalau udah 6 tahun itu sudah 90%. Otak kita itu berkembang. Tinggal 10% lagi dari umur 6 sampai 18. Setelah 18 tahun otak kita tidak berkembang lagi. Nah, jadi pendidikan sampai umur 6 tahun itu sangat esensial karena disitulah pertumbuhan otak sampai 90%. Nah, mendidik karakter terutama pada umur ini. Karena pada umur ini anak-anak itu apapun yang diberikan diterima hampir 100%. Nyerap ya. Nyerap 100%. Setelah umur 8 tahun mereka mulai ada penolakan, mulai tidak mau, mulai terpengaruh luar. Tapi kalau lihat anak TK itu, apapun diajarkan itu senang sekali mereka dan mereka ikuti. Itu yang luar biasa dan mereka menyerapnya sangat cepat dibanding orang-orang dewasa. Jadi kita harus fokus pada pendidikan anak-anak di usia dini kalau kita ingin membentuk karakter bangsa yang kuat. Nah, itu yang menjadi concern kita sehingga perlu dikembangkan bagaimana agar pendidikan itu. Nah, kadang yang jadi perhatian kita juga adalah salah satu hal yang sangat esensial adalah pendidikan positif. Jadi dalam beberapa cukup banyak ya penelitian bahwa ternyata kalau di rumah itu seorang anak itu bisa menerima sampai 200 kalimat negatif. Seperti jangan, tidak boleh, awas, salah, jangan gitu ya. Itu dibanding kalimat positif. Bagus nah, ayo terus coba lagi gitu. Ini beda nih nanti nih. Itu yang sangat esensial. Itu esensial. Itu yang membuat ketika seorang anak dilarang putus 1000 sel saraf otaknya. Ketika didorong itu dia berkembang sampai 1 juta per detik. Nah, jadi ketika seorang anak sering disalahkan, sering dilarang, maka kecerdasannya akan makin banyak berkurang. Nah, itu yang salah satu membuat kenapa anak-anak kita banyak tidak. Kemudian contoh pengalaman pada zaman masa kecil. Banyak kita yang terdidik dengan perilaku kasar dan semacam itu akan berdampak pada usia besar. Sampai sekarang saya kalau untuk menerima guru, karena ini salah satu syarat ya, saya tanya bagaimana pengalaman masa kecilnya. Karena untuk sebagai seorang guru kita harus bisa menjadi contoh. Jadi kalau masa kecilnya dia sering dibully, dari keluarga banyak kekerasan, keluarga yang divorce, saya tidak terima sekarang. Karena itu akan berdampak cara dia ngomong kepada murid nanti mudah kasar. Itu pengaruh. Sangat pengaruh sekali. Dia tidak bisa diperbaiki waktu dewasa. Sulit ternyata ya. Sulit sekali. Itu default dia ya. Default. Jadi ya ada 2 otak. Ada otak kecerdasan, otak besar kita, ada otak kecil kita, otak tengah. Nah,
Ada otak kecil itu yang menyerap semua nilai rasa. Ya. Otak kecil ini nanti terkait juga dengan long term memory. Oke. Kalau pernah dengar ada memori kita dalam jangka panjang, dalam gambar, suasana, kebatinan, perasaan itu tersimpan cukup lama. Yeah. Jadi kalau kita ketemu teman masa TK, masa SD kelas 1 kelas 2 mungkin kita ingat, ini teman saya dulu nih waktu SD. Tapi siapa namanya? Lupa ya. Lupa. Yeah. Nah, nama itu tertulis dalam kalimat, kata, angka, itu tersimpan di otak. Kadang orang katakan otak kiri. Ya. Istilah saja itu ya. Kemudian wajah, gambar, perasaan, pengalaman itu di otak kanan. Itu yang memori panjang tuh yang itu. Memori panjang di otak kanan itu. Yang istilah kanannya, tapi sebenarnya adanya di otak limbik ya. Limbik. Otak limbik yang agak itu lebih kecil. Hanya istilah aja ya. Hanya istilah ya. Tapi otak limbik itu ada memang kalau dilihat dari scanning otak, itu kelihatan di mana dia aktif. Nah, tapi kalau otak yang analisis tulisan itu di otak besar yang itu bisa hilang. Nah, kalau kita nanti ketika makin tua, yang ingat itu biasanya ada pengalaman kecil atau pengalaman yang sangat mengesankan, pengalaman yang sangat menggembirakan atau sangat menyedihkan. Itu yang teringat. Yang teringat. Karena itu long term memory. Hafalan nama orang ini udah banyak nggak ingat ya. Nah, didikan masa kecil itu sangat dominan. Dan itu sulit dihapus. Agak sulit dihapus. Dan itulah yang akan mempengaruhi karakter kita. Jadi saya ingin fokus kepada pendidikan anak-anak TK usia dini dan juga sampai SD. Karena SD ini adalah basic untuk mengatur multiple intelligence. Mungkin pernah dengar multiple intelligence, 8 kecerdasan. Itu 8 kecerdasan itu harus kita kuasai dalam standar minimal sampai umur 11-12 tahun. Nah, setelah itu baru kita kembangkan secara spesifik apa kemampuannya. Kemampuan fisiknya kah, musiknya kah, atau interpersonalnya kah, kemampuan komputernya kah, matematik, itu silahkan. Tapi sampai umur 12 tahun itu secara basic itu perlu. Nah, ini yang saya fokus sekarang. Dan di situ peran orang tua sangat dominan. Jadi orang tua, jadi tidak hanya guru di sekolah, orang tua di rumah juga punya peran ya? Terbalik. Nah, gimana? Jadi sebenarnya guru pertama dan utama adalah orang tua. Orang tua, oke. Guru di sekolah adalah guru pendamping. Malah dia penambah ya? Pendamping, guru pendamping kita istilahkan. Oke. Guru ketiga, lingkungan. Oke. Pembantu rumah tangga, kakek nenek yang ada di rumah, teman di tetangga. Kemudian gadget ya. Kalau 3 ini tidak sinkron, bahaya itu. Oke. Karena anak-anak nanti tidak tahu mana yang benar kalau tidak sinkron. Saya contohkan biasanya kalau ke orang tua itu adalah kalau di sekolah, mulai dari TK ya, sudah diajarkan anak buka sepatu sendiri, simpan di tempatnya, tasnya juga disimpan, nanti pulang diambil sendiri, pasang sendiri. Kalau sampai di rumah dia buka sepatu, dia biarin saja, dibereskan oleh orang tuanya, itu gagal. Gagal itu. Anak tidak tahu mana yang benar. Di sekolah diatur, di rumah tidak diatur. Berarti dua-duanya boleh. Rancu ya. Rancu dia ya. Begitu juga kita di sekolah saya di Balikpapan, di SD Inti School Balikpapan. Itu kita ada makan siang bersama. Makan siang itu per kelas dengan gurunya. Kita setting seperti halnya makan malam bersama di rumah. Ini ada pemimpin, ada guru mengajak, kita siapkan. Jadi mereka juga mengambil secukupnya, berbagi. Kemudian kalau habis nanti boleh tambah lagi, ada tertibnya. Dimulai dengan berdoa. Kemudian diupayakan makanan itu habis, ada sisa tulang disimpan di tempatnya. Kemudian sambil makan itu kita ngobrol banyak hal, itu penting sekali itu. Bangsa itu banyak dibangun, akan terbangun dengan baik kalau suasana makan malamnya seperti kita simulasikan itu berlangsung dengan baik. Anak akan lumayan sangat cerdas dan kita tahu bagaimana perkembangannya kalau suasana makan malamnya itu bagus. Makanya Nabi sering sekali tuh makan bersama, sambil makan tuh ngobrol, apa saja diobrolkan itu masuk. Kalau ada pelajaran yang sulit bagi anak-anak, bagi itu dicek oleh gurunya, ada yang tidak ngerti, kenapa tidak ngerti gini, sambil makan, sambil ngobrol, dijelaskan, itu lebih masuk dibanding ketika belajar. Ya. Nah, jadi ketika sambil makan bersama itu. Nah, begitu selesai makan,
Kita di sekolah kita setting sampah di bawah tempat sampah, piring disusun sesama tempat piring, sendok bersama tempat sendok. Sudah ada kita sediakan. Kalau di rumah, dia makan bersama. Setelah selesai makan, dia pergi. Ini dibereskan oleh orang tuanya, berarti gagal. Gagal itu. Nah, jadi ini justru di rumah itu yang penting. Saya punya pengalaman yang luar biasa sekali, terutama dalam bentukan karakter ini ya. Peran orang tua itu sangat dominan dibanding sekolah. Jadi ada seorang anak dulu, dia badannya besar. Dia agak sensitif malah, tersinggung oleh temannya, dia singgung besar, dia pukul. Wih, ini gimana nih? Ya, setelah berapa kali, setelah setahun 2 tahun kita coba arahkan, nasihatin, enggak terlalu banyak perubahannya, enggak signifikan. Kita panggil orang tuanya, ini si Anu begini-begini, kita harap di rumah dia. Oh enggak, saya memang maunya anak saya begitu, dia harus kuat. Ada masalah harus lawan gitu ya. Wah, ini kan enggak semua. Ya saya didiknya begitu. Wah, ini kacau. Sampai dia tamat. Anak ini selalu menjadi bermasalah di kelasnya. Dia selalu dianggap anak yang mengganggu temannya. Karena orang tuanya tidak sinkron dengan kita. Pola pendidikannya salah. Ini bahaya. Satu lagi kenapa perannya orang tua. Kita rutin rapat ya. Setiap minggu kita evaluasi. Saya mimpin itu. Evaluasi bagaimana kejadian minggu ini. Apakah ada kejadian-kejadian yang belum jadi perhatian. Berkelahi. Ada segala macam. Ya, itu biasanya. Oh kalau guru-guru itu melapor, udah kejadian gini tadi bisa Satria gini-gini. Oke. Pertanyaan pertama saya, ayahnya lagi di mana? Karena di balik papan itu banyak yang ayahnya kerja di RIK, 2 minggu gitu. Umumnya yang bermasalah adalah yang kehilangan peran ayah. Oh, ayah penting ya? Ayah luar biasa. Nah nanti itu ada sesi khusus. Sekarang sudah banyak materi tentang ayah. Apalagi di balik papan tuh orang kan kerja. Itu yang sangat banyak. Jadi banyak sekali ketika ada kasus itu, kasusnya adalah kasus ayah. Ada yang ayahnya tidak ada. Ada yang bercerai. Ada yang diasuh oleh neneknya. Ini anak-anak yang bermasalah. Ada yang 2 minggu anaknya baik. Rajin semacam. 2 minggu tidak baik. Malas. Karena nggak ada ayahnya. Nggak ada ayahnya. Ibunya kebetulan pendidikan bagaimana mendidik anak ini harus banyak dibantu. Malah kadang-kadang ibunya yang kadang mohon maaf ini ngajak, udahlah ngapain sih? Kadang ibunya kadang-kadang menjelek-jelekin gurunya. Ini bingung. Anaknya jadi bingung. Seperti apa? Ini anak yang bermasalah. Ada yang sampai begitu sampai tamat kita kewalahan. Tapi paradok nih ya. Ada berapa orang besar tanpa ayah nih jadi orang besar gitu ya. Termasuk Obama, ya Nabi kita sendiri ya. Kemudian siapa lagi ya? Pak Harto kan? Nah, harus diperhatikan. Ayah yang dimaksud ini adalah figur. Oh, figur ya. Figur ayah. Bukan ayah secara fisik ya. Ada orang yang punya ayah secara fisik tapi kehilangan ayah. Nah, itu menarik juga. Jadi figur ayah itu perlu ada. Jadi kalau nggak ada ayahnya seperti Nabi, ada kakeknya. Nah, kakeknya mendidiknya. Itu figur ayah. Ketika kakeknya meninggal, digantikan oleh pamannya. Pamannya mendidiknya dengan lengkap sampai calon dewasa, calon entrepreneur gitu ya, berdagang. Figur ayah Nabi Muhammad tidak hilang. Ya semacam Habibie juga. Ya, figur ayahnya tetap ada. Tetap ada ya. Dan akan luar biasa jika ada ibu yang bisa memainkan 2 peran itu. Oh, iya. Peran ayah itu bisa juga ibu menggantikan ya? Bisa kalau seorang ibu yang luar biasa. Karena ada perlu ketegasan di situ. Ada perlu stiffness gitu ya. Agak sedikit keras, ada sedikit mendorong untuk lebih mandiri. Nah, kalau ibu yang terlalu sangat menyayangi, itu akan bahaya. Ada juga orang tua, dua-duanya terlalu over menyayangi. Kita ketemu juga itu, anaknya akan bermasalah. Jika terlalu dimanjakan. Jadi figur ibu, figur ayah ini sesuatu yang signifikan harus dibedakan dan harus ada di dalam pendidikan. Makanya sempat mentor kita ini bilang, kalau ada orang berani pesantren, anaknya, apalagi dari SD gitu ya, dipisahkan dari orang tuanya, kalau tidak ada pengganti peran ibu dan ayah, itu bermasalah. Jadi pesantren kalau bisa anak SD itu harus ada figur ayah atau figur ibu di situ. Kalau tidak ada, jangan masukkan anak ke pesantren itu. Nah, jadi hal semacam itu cukup penting. Jadi sehingga mentor saya itu nggak berani buka pesantren sampai saya sanggup menyediakan peran sebagai ayah dan ibu. Jadi itu yang luar biasa. Kita lihat pentingnya peran ibu. Karena di Al-Quran sendiri itu kalau nggak salah 14:2. Apa nih? 14 ayat Al-Quran ayah. Oh ya, tentang peran ayah.
tentang peran Ibrahim, Lukman dan sebagainya itu ayah. Nah dua dan satu lagi malah ibu yang menyusui. Seperti itu yang jadi untuk membangun kecerdasan dan karakter anak sangat dominan peran ayah. Jadi dari saya bisa katakan 100 kasus catatan anak yang bermasalah dalam tanda petik yang kita bahas itu hanya 2 masalahnya dari ibu. 98 karena faktor ayah. Saya panggil ayahnya diskusi gini, oh gitu ya Mr. Satria. Oke. Dia berubah, anaknya berubah. Nah, hanya 2 ibu yang kebetulan ayahnya agak laissez-faire, agak tidak dominan, ibunya sangat dominan atau ibunya mengarahkan yang tidak baik, itu anaknya jadi kacau. Ya. Nah, kemudian kita bahas sedikit nih Bang Budi masalah full day. Apa efeknya bagi anak untuk full day ya? Yang dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 3? Jam 3, jam 4 gitu ya. Bagus apa tidak? Kita lihat sekolahnya. Nah, jadi kalau sekolahnya itu bisa menyediakan rangkaian program yang bagus dan baik, menurut saya bagus. Bagus ya. Karena khawatirnya di rumah orang tua tidak siap. Kan kebanyakan mereka juga bekerja jam itu. Jadi selama dia bekerja, kalau anaknya pulang tidak terawasi dengan baik, bekerja dengan dia ditemani oleh pembantu yang tidak mengerti pendidikan, itu akan berbahaya. Dia main gadget, itu gadget ini juga nanti kita bahas. Saya sampaikan sedikit khusus, dampaknya itu luar biasa besar. Nah, kita ada kasus anak yang ketika pulang itu nggak ada orang tua, dititipkan ke tempat tantenya. Tantenya di kantornya bekerja. Sore itu biasanya mereka sudah santai. Apa kerjaan mereka? Nonton sinetron. Anak ini terbiasa nonton sinetron. Di sekolah dia jadi ratu sinetron. Wah, muridnya diatur semua, dia bergaya sebagai pemimpin. Dia tuh kemudian di sini heboh lah. Teman-temannya pada protes semua. Dan kemudian sampai ke orang tua. Dilaporkan, oke, saya ajak orang tuanya diskusi dan segala macam. Tolong ini perlu diubah, diperbaiki. Nggak juga akhirnya para orang tua yang lain sambil ultimatum saya. Mr. Satria, sekarang pilih. Kami berapa waktu 1 atau 2 minggu. Kalau nggak ubah juga, Mr. Satria pilih. Kami semua yang lain keluar atau dia yang keluar. Saya akhirnya, wah ini serius nih. Saya panggil orang tuanya. Gini-gini. Saya tahu kuncinya ini karena sering nonton TV. Saya minta ke orang tuanya. Yang pertama ada 2 tugas utamanya, 3 lah ya. Yang pertama adalah upayakan tidak lagi ke sana dan seketika pulang anak ini harus ketemu orang tua di rumah. Kemudian tidak ada TV. Bagaimana TV? Buat matilah, kan mudah itu. Jadikan seolah-olah rusak. Oh perbaiki sampai 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan tidak masalah. Oh nggak bisa, alatnya sudah bisa, terserah diatur ya. Rusak gitu ya. Dirusak TV. Dikerjakan. Yang ketiga adalah sering bawa anak ini diskusi, ngobrol, jalan-jalan, terutama dengan ayah, jalan-jalan dengan ayah. Ini outdoornya penting juga ya? Oh, sangat penting. Jalan-jalan. Seorang anak berjalan berdua dengan ayah, bermain, itu luar biasa pentingnya. Ngobrol, private itu penting. Baik anak laki maupun anak perempuan. Karena bagi seorang anak, idolanya adalah ayah. Ayahku, idolaku. Oke. Nah, jadi itu dia lakukan. Apa yang terjadi? 2 minggu. Berubah anaknya. Anaknya menjadi anak yang paling manis. Senang semua teman-temannya. Baik, bisa berubah gitu. Kita kasih piagam ayahnya. Berubah. Itu umur berapa tuh? Kelas 4 waktu itu dia. 4 ya. Kelas 4 SD. Umur 9-10 tahun. Iya. Jadi luar biasa ternyata. Begitu orang tua mau berubah, anaknya akan berubah juga. Terutama ayah. Jadi jika ada anak masalah. Satu lagi misalnya, kalau ketemu anak yang istilahnya itu kleptomani. Tahu ya, suka ngambil barang orang. Oh, ada yang gitu? Ada. Maksudnya masih kecil nih? Masih kecil? Iya. Justru anak kecil. Anak kecil itu justru yang banyak kejadian. Sudah ngambil barang teman, seolah nggak apa-apa. Disimpan, di tasnya akhirnya banyak. Ketemu kita ada 2 kali kasus. Ada uang diambil saja. Kenapa? Dia nggak merasa bersalah. Dia anggap itu juga bukan semacam protes. Tapi dia sebenarnya semacam protes di alam bawah sadar. Obatnya apa? Jadi ayah, sekali lagi ayah. Jadi obatnya adalah ayahnya harus sering ngobrol dengan dia, sering bermain dengan dia, hahaha gitu ya, ketawa-ketawa, happy. Setelah itu perbanyak ngobrol di rumah, 2 minggu hilang. Itu banyak. Ada kejadian di pesantren mana ada teman alumni ITB juga mungkin kenal.
Itu dilakukan juga di pesantren, ada yang begitu, panggil orang tuanya, tolong ini begini-begini terapinya, tolong banyak ngobrol. Hilang itu. Anak-anak yang suka ngambil-ngambil barang tuh hilang kelakuannya itu. Dia cepat hilangnya ya. Langsung 2 minggu aja. Iya. Asal intensif begitu ya. Jadi betapa karakter itu sangat dominan, harus kerja sama orang tua. Jadi jangan, sekolah itu bukan mesin cuci. Oke. Bukan laundry. Ya. Kotor, masukin, pulang-pulang sudah disetrika gitu. Nggak ada. Sekolah itu tidak ada. Yang utama justru di rumah. Jadi makanya bagi sekolah kita di Inti School Balikpapan itu kita training orang tuanya. Wajib ikut training. Seharusnya ini seminggu ya. Tapi kita packing menjadi 2 hari aja. Tapi jam 8 sampai jam 5 sore full. Kalau hilang 1 sesi, ulang lagi. 2 hari full. harus gitu. Dan itu mereka udah bayar di depan. Biaya training itu. Kita training. Tapi alhamdulillah orang tua senang sekali dengan hal yang semacam itu. Jadi kalau ingin mendidik anak itu dari usia dini dan berbagai macam karakter. Nah, ada hal-hal spesifik misalnya kemampuan anak itu. Satu hal yang agak cukup menarik ya. Iya. Ada 2 anak murid kita yang di sekolah itu ini bermasalah, kakak adik. Adiknya waktu itu kelas 3, kakaknya kelas 6. Kakaknya ini dalam aktivitas sosial sehari itu bagus. Tapi pas pelajaran matematik dia nggak bisa dan nggak mau ngerjakan. Pelajaran yang lain juga agak sedikit rendah. Ternyata apa? Mereka berdua ini punya kakak yang besar, sudah SMA, udah mau mahasiswa, itu selalu dipuji, cerdas. Anak ini oleh ayahnya, kamu ini BODOH dalam matematik, kamu ini nggak bisa, di negatif selalu begitu. Itu negatif ya, efek negatif ya. Di negatif, kamu kok gini, kok BODOH betul gini-gini aja nggak bisa. Padahal sebenarnya pernah satu kali diajarkan topik baru di matematik itu, dia paling duluan bisa. Oh bisa dia? Bisa dia. Terus kerjakan. Oke, dikasih 3, 4, 5 soal. Silakan dikerjakan, kamu dikerjain. Loh, kenapa nggak dikerjakan? Kan tadi bisa. Ya, aku kan BODOH kata ayahku. Wow. Luar biasa itu dampaknya. Sampai dia ujian akhir, padahal beberapa saat dia bisa, ujian akhir dia tidak. Nggak nyampe 5 menit udah selesai. Kenapa? Aku kan BODOH kata ayahku. Luar biasa gitu. Nah, sempat waktu itu akhirnya kita panggil ayahnya. Ayahnya memang sering keluar kota, kerjaan proyek di Kalimantan Selatan. Kita ada di Balikpapan. Kalau pulang-pulang itu kerjaannya marah-marah aja. Yang dicek, gimana tadi sekolahnya? Kamu nakal lagi nggak? Gitu. Itu aja terus. Awas ya kalau nakal. Terus dia sibuknya. Jadi ini anak yang kehilangan ayah. Nah, dampaknya dia tidak bisa apa-apa. Suatu kali kita adakan semacam bermain bersama ayah, melukis bersama ayah. Melukis. Mereka melukis. Hanya ada ayah dan anak. Ibu nggak ada, nggak boleh datang. Ramai gitu ya, seluruh murid. Pas anak ini, saya perhatikan, saya tanya ke teman-teman, gimana ini saya tanya ya. Pas anak ini, gimana ketika dia menggambar? Ketika menggambar, ayahnya mau lihat datang, mereka beralih. Nggak mau dilihat ayahnya. Oh, berarti begitu. Dia takut dikomentari negatif oleh ayahnya. Setelah itu saya panggil ayahnya. Ini masalah anak. Begini. Oh gitu, saya minta maaf. Dia mau dia perbaiki. Tapi udah bagi anak kelas 6 udah mau jelang ujian akhir. Udah nggak bisa. Anak yang kelas 3 masih bisa perbaiki. Akhirnya bagus anak itu. Setelah ayahnya sadar dan mau memperbaiki hubungan dengan anaknya. Itu yang dampak yang luar biasa. Ternyata kemudian bagaimana dengan anak A, B, C, D? Saya tandai anak-anak, saya tahu anak-anak mana yang kira-kira lumayan cerdas. Bagaimana mereka menggambar dengan ayah? Oh, heboh bisa saja. Anak ceria gini-gini, katanya gimana kalau begini? Oh, mereka sambil melukis itu sambil senang-senang, ceria-ceria. Hubungan mereka sangat dekat. Itu yang membuat mereka cerdas. Itu yang luar biasa. Jadi pendidikan anak usia dini, terutama itu sangat signifikan berdampak. Makanya saya kalau guru-gurunya anak masa kecilnya itu kurang bahagia, sebaiknya tidak jadi guru atau orang di depan publik. Kerjaan IT aja. IT boleh. Kerjaan kesekretariatan ya. Jangan sekretariat, IT komputer, belakang komputer aja. Dia menghadap komputer aja. Atau arsitek. Dia depan arsitek aja. Marketing jangan, bahaya nanti itu.
Jadi dia kerja di belakangnya. Jadi itu bahaya, nggak boleh. Nah, jadi kalau kita, ya saya sekarang juga berharap gitu ya, kalau anak saya nanti cari jodoh, saya harus cek itu orang tuanya gimana, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Biar baik, karena itu mengubah karakter itu tidak bisa, susah. Bisa. Nanti pengaruh sama cucu ya. Pengaruh sama cucu. Jadi turun. Jadi ada itu teman kau kenal ya, Kang Arif Sufia, itu ada familinya. Ternyata dia ada punya saudara sebegini. Ternyata bapaknya begitu. Dicek bapaknya begitu juga, kakeknya begitu juga. Diturun itu ada turun pola pendidikan di panti-panti. Kalau kamu tidak ubah, anak kamu akan begini juga. Dia berusaha untuk mengubah, akhirnya lumayan bisa. Bisa ya. Nah, jadi itu bukan keturunan gen. Bukan hereditas ya. Bukan hereditas. Jadi banyak juga seperti gemuk bukan karena gen itu, tapi kebiasaan pola makan yang dibawa, kebiasaan mendidik anaknya yang dibawa itu diturunkan. Itu yang membuat terbiasa. Jadi kita harus perhatikan. Salah satu yang agak cukup penting juga. Tadi Meldi sempat bilang ya soal pentingnya melatih anak berbahasa. Banyak orang tidak tahu melatih berbahasa itu bukan melatih dia berucap. Salah satunya adalah kalau anak telat empasinya, makanan pengganti ASI, itu umur 4 bulan, maka nanti akan telat juga kemampuan berbicara. Oh ya. Karena itu otot-otot sekitar lidah dan mulut. Itu penting. Oke. Nah, kalau anak ngedot lama, itu dia bisa cadel nanti itu lama itu. Anak-anak yang cadel coba lihat bagaimana masa kecilnya. Nah, jadi hal-hal semacam itu harus kita perhatikan. Kemudian anak yang tidak merangkak tersebut ya. Kalau anak tidak merangkak, itu kemungkinan besar mayoritas itu kelas 3, kelas 4 dia akan kesulitan di matematika. Kalau ada anak yang tidak merangkak, itu nanti kelas 3, kelas 4 dia akan kesulitan di matematika. Oh iya? Ya. Itu apa analisisnya? Ada analisis. Jadi ternyata kecerdasan itu lumayan sangat dipengaruhi oleh motorik. Motorik kasar. Jadi gerak kaki, gerak tangan. Malah kasar ya? Kasar. Motorik halus itu justru untuk ini ya, menulis. Fokusnya ke situ aja. Menulisnya bagus, itu kita latih dengan motorik halus. Motorik kasar itu dikasih imbangan kaki, tangan. Itu kalau merangkak itu seimbang itu. Kaki, tangan. Kalau ada yang sampai ngesot itu bermasalah nanti. Atau yang ada cepat berdiri. Jadi jangan latih anak berdiri dengan cepat. Makanya sekarang sudah mulai banyak para psikolog dan dokter anak melarang memakai baby walker. Yang gini-gini. Enggak, baby walker itu duduk sambil dia dorong-dorong kakinya untuk berjalan bergeser gitu. Itu enggak boleh. Itu akan merusak ototnya tidak seimbang. Biarkan saja dia merangkak. Kalau bisa merangkaknya lama. Pernah ada yang membuat lomba bayi merangkak dari sini ke sana gitu. Jadi harus dilatih oleh ibu dan bapak. Dia di sini pakai karpet lah atau lantai papan. Didorong anaknya kerja sini ke sini dengan merangkak. Kau perlu contohkan merangkak yang baik, merangkak bersama-sama. Itu sangat penting karena itu dampaknya adalah pada kecerdasan, pada kemandirian, pada kepercayaan diri nanti dan keseimbangan emosi. Merangkak itu luar biasa. Jadi banyak hal-hal yang belakangan saya baru pelajari, itu sangat signifikan untuk mendidik anak. Itu luar biasa. Kalau kita membangun karakter bangsa, perhatikan fokus pada pendidikan anak-anak kita di usia dini sampai 8 tahun dan pendidikan basic semua aktivitas multiple intelligence itu sampai umur 12 tahun. 12 tahun. Ya, kalau kita mau fokus pada anak setelah itu. Dia punya kemampuan apa? Boleh dilatih, misalnya ada anak sudah mulai latihan musik, biola, piano boleh, tapi yang lainnya juga harus dia ikut, jangan sampai tidak. Bahaya nanti ya. Nanti kita bisa timbul anak semacam Maradona, cerdas fisiknya, tapi mentalnya buruk. Kecerdasan internalnya itu rendah. Ya, banyak sekali olahragawan yang begitu kan? Ya, karena mereka kepercayaan dirinya rendah. Nah, karena itu bentukan dari masa kecil. Terlalu dilatih di situ aja. Gitu. Itu tidak bagus. Boleh di situ, tapi yang lainnya seimbangkan. Ada cerita dulu tentang Rudy Hartono. Ternyata Rudy Hartono itu sejak kecil tuh olahraganya macam-macam. Dari atletik, sepak bola, coba berenang, coba ini. Yang terakhir yang diminati adalah bulu tangkis ya. Ternyata dia udah coba semua. Ternyata anak ini nggak perlu coba ini semua. Sehingga nanti menarik. Saya melihat Budi Hartono sebagai seorang manusia karakternya bagus.
Sebenarnya bisa dilihat, dia pasti tanya bagaimana masa kecilnya, dia pasti masa kecilnya menyenangkan itu. Ya, lihat dia Orang tuanya pasti dekat dengan dia, sering berinteraksi, itu menghasilkan orang yang juga cerdas emosi. Budi Hartono kan tenang sekali orangnya. Tenang sekali orangnya, dan motivasi dirinya kan sangat kuat itu. Jadi saya ingat Budi Hartono itu kenapa bisa sukses semacam ini, 8 kali juara England. Orang lain katanya latihan itu jam 8 sampai jam 4 sesuai program. Saya setelah itu saya tambah 2-3 jam lagi katanya. Oh, dia nambah lagi. Itu dia tambah lagi. Jadi latihannya itu, tambahan di luarnya itu yang buat seorang sukses. Karena dia udah punya motivasi diri yang tinggi. Nah, begitu juga saya pernah kenal Meldi, nggak tahu kenal nggak ya? Karl-Heinz Rummenigge. Itu striker Jerman. Oke. Karl-Heinz Rummenigge. Itu latihannya di luar yang lain tuh dia tendangannya luar biasa keras itu ya. Latihannya di luar latihan biasa, dia tendang 1000 kali itu sehari. Di luar latihan normal. Itu karakter ya ilmunya. Karakter. Karena dia punya kemauan maju yang sangat tinggi, motivasi tinggi. Jadi kalau anak-anak yang talented itu, diistilahkan itu ada 2 unsur. Bakat dan kemauan. Nah, jadi kalau ada bakat tanpa kemauan nggak bisa. Lewat ya. Nah, kalau ada kemauan, bakatnya sedikit bisa, tapi sampai batas tertentu. Sampai batas tertentu dia memang berprestasi. Oke lah, mungkin berprestasi sampai juara Jawa Barat aja. Tapi kalau juara internasional, lain lagi itu. Memang bakat seperti Rudi Hartono, kemauannya juga luar biasa. Itu yang membuat dia luar biasa. Itulah karakter-karakter itu yang kita kalau kita ingin maju, ingin bangga. Belum lagi nilai-nilai agama ya. Agama itu juga penting ya. Ya, tapi nanti itu kita bisa diskusi sesi berikutnya. Bang Budi, terima kasih banyak telah datang studio dan kita bahas banyak luar biasa. Dan ini menariknya apa? Dia tidak bahas teori ini Bang Budi, bahasnya kasus. Studi kasus ya. Dari praktek baru latar belakangnya masuk teorinya. Teori. Sahabat MB, sahabat obrolan meja bundar. Satria Imam Pribadi dari Inti School Balikpapan menjelaskan banyak hal tentang peran ayah untuk seorang anak ya. Ayahku idolaku. Sahabat Ombe, inilah Satria Iman Pribadi. Terima kasih.